Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatah Nofriadi dengan NIM 240301099. Saya buat video ini guna untuk memenuhi tugas analis perancangan sistem informasi dengan dosen pengampu Joko Risanto, Eskom, MM, Mkom. Saya berasal dari Prodi Manajemen Informatika, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai BPMN atau Business Process Model Nation dari Sistem Informasi Manajemen Kegiatan. Yang dimana Sistem Informasi Manajemen Kegiatan saya buat untuk membantu proses pengelolaan kegiatan agar lebih efektif dan terstruktur mulai dari perencanaan kegiatan hingga pembagian sertifikat. Kenapa? Karena sistem ini saya buat untuk membantu pengelolaan kegiatan yang awalnya masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi keterlambatan pendataan peserta, kesalahan absensi, dan kesulitan dalam pembagian sertifikat. Dengan adanya sistem ini, seluruh proses kegiatan dapat dilakukan secara digital dan dapat disimpan dengan lebih aman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai BPMN yang akan saya buat. Baiklah, selanjutnya adalah tahap pembuatan BPMN-nya. Saya menggunakan tools Lucidchart, yang dimana tools ini sangat membantu dalam pembuatan BPMN ini. Dimana Lucidchart ini mempunyai template, jadi kita tinggal pilih saja template-nya. Misalnya ingin BPMN, tinggal di search di sini, BPMN Process Flow. Nah, ini adalah template-nya. Kita bisa menghapus yang tidak kita perlukan. Nah, kita hapus dulu yang tidak diperlukan. Di sini saya 3 aktornya adalah divisi, pimpinan, dan juga peserta. Pertama dimulai. Di sini dimulai. Startnya dari sini. Lalu masuk ke dimulai dari login ataupun register. Type tasnya itu adalah user, lalu diberi warna biru muda. Setelah login atau register, maka divisi akan melakukan pengajuan kegiatan dengan task type-nya manual. Setelah melakukan pengajuan kegiatan, ada 2 pilihan, diberi tanda belah ketupat dengan warna kuning. Jika disetujui oleh pimpinan, maka akan lanjut ke pembentukan panitia dengan task type user. Selanjutnya, setelah pembentukan panitia adalah melakukan atau melaksanakan kegiatan.
dengan type task manual. Setelah kegiatan terlaksanakan, maka akan membuat, laporan kegiatan. Setelah itu akan diakhiri dengan end, dan diberi warna merah. Untuk di visi, masih ada satu lagi. Tadi jika disetujui, maka akan langsung ke pembentukan panitia. Tapi jika tidak, maka akan melakukan pengeditan kegiatan dengan task type manual. Ini disetujui, dan jika tidak, ini ditolak. Selanjutnya akan masuk ke bagian pimpinan. Untuk pimpinan, sini pimpinan memverifikasi kegiatan. Pimpinan itu memverifikasi kegiatan dengan task type receive. Kalau task type-nya adalah send. Lalu mengarah ke receive, lalu ke pengajuan kegiatan. Jika di pengajuan kegiatan diverifikasi oleh pimpinan, jika disetujui, maka akan dilanjutkan hingga ke pembuatan laporan, dan jika ditolak, maka akan dilanjutkan ke edit kegiatan. Selanjutnya, pimpinan juga dapat melihat laporan kegiatan dengan task type user. Selanjutnya, masuk ke bagian peserta. Nah, untuk peserta di sini dapat mendaftar kegiatan, lalu melaksanakan kegiatan, kalau bukan melaksanakan, mengisi absensi. Setelah itu baru mendapatkan sertifikat. Mengisi absensi itu task type-nya send, lalu mendapatkan sertifikat, task type-nya adalah receive. Selanjutnya, saya akan membuat database, meletakkan database, di mana di database ini tersimpan laporan kegiatan yang dibuat oleh divisi atau panitia, dan pimpinan dapat melihat melalui database. Saat pelaksanaan ini, maka peserta dapat mendaftar. Maka ditarik garis dari melaksanakan kegiatan ke mendaftar, dan mendapat sertifikat itu akan disambungkan ke membuat laporan kegiatan. Untuk BPMN-nya seperti ini. Ini adalah preview ketika BPMN yang saya buat itu selesai, yang dimana dimulai dari divisi mengusulkan kegiatan ke pimpinan, dan pimpinan melakukan validasi, dan jika disetujui maka panitia akan dibentuk dan melaksanakan kegiatan. Setelah panitia mengulang kegiatan ke dalam sistem, peserta
kemudian melihat kegiatan yang tersedia, lalu melakukan pendaftaran kegiatan. Dan pada saat kegiatan berlangsung, peserta melakukan absensi sebagai bukti kehadiran, dan panitia kemudian memeriksa data absensi peserta. Setelah peserta memenuhi syarat, yaitu syarat kehadiran, maka akan dapat mendapatkan sertifikat dari panitia. Setelah seluruh proses selesai, kegiatan nyatakan selesai dan seluruh kegiatan tersimpan di dalam sistem atau database tadi. Dan BPMN ini menggambarkan alur proses bisnis pada sistem informasi manajemen kegiatan, mulai dari awal kegiatan hingga kegiatan selesai. Mungkin sekian video saya tentang BPMN, dan saya telah membuat 2 video mengenai IRD dan juga use case-nya dengan tema yang sama. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.